Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, ini merupakan hari pertama kita di tahun baru 1443 Hijriah ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim subuh di tahun baru 1443 Hijriah, tepatnya di tanggal 5 Muharram. Apa yang terjadi pada saat ini adalah merupakan sebuah ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana 4.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, Pak Iwan belum ada ceritanya, pada saat itu sudah ada takdir kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah bisa beribadah kepadanya. Dan kita kalau ingin tahu apa yang diperbuat Allah dengan kita, apakah kita ini dimuliakannya atau dihinakannya, kapan? Di mana kita lihat apa yang sedang kita lakukan. Kalau Pak Iwan tadi sholat subuh berjamaah, berarti Allah sedang memuliakannya. Allah sedang mengangkat derajatnya seperti derajat malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang melakukan itu, derajat kita seperti malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Kenapa? Kalau malaikat dia bisa beribadah, itu laksana robot. Robot karena diciptakannya memang untuk sedemikian rekayasanya, dia tidak jadi masalah. Namun kita manusia ini diciptakan hawa nafsu, diciptakan kesibukan yang lain-lain, tapi kita bisa beribadah kepada Allah, maka derajat kita melebihi dari malaikat. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu minder, tidak perlu kecil hati kalau di majelis ini cuma sedikit orangnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bersama-sama kita. Kenapa? Karena kalau saja demi Allah, kalau saja kita dibukakan pintu mata, pintu hati kita, maka saat ini kita akan melihat begitu banyak mereka, begitu banyak makhluk-makhluk lain bersama kita untuk mendengar majlis taklim pada hari ini. Ini Nabi katakan, Nabi gak pernah bohong, yang bisa bohong itu kita, Pak Iwan. Iya gak Pak Iwan? Kalau gak bohong, kayaknya kita itu sakit badan sehari-harinya kan. Bohong dengan istri, bohong dengan anak, bohong dengan tetangga, bohong dengan teman, itu kebiasaan kita. Tapi kalau kebiasaan Allah, kebiasaan Rasulnya, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah berbohong, Rasul tidak pernah berbohong. Para malaikat itu diutus Allah untuk senantiasa hadir di majlis-majlis zikir. Maka alhamdulillah kita yang ditakdirkan oleh Allah hadir di majlis pada hari ini, bersyukur kepada Allah, berbangga hati bersyukur kepada Allah, ditakdirkannya diangkat derajat kita seperti derajat malaikat. Para jamaah yang berbahagia, akhir-akhir ini kita pernah dihebohkan di medsos, ada seseorang kiai di Nusa Tenggara Barat atau Timur itu, yang begitu dimakamkan jenazahnya hilang. Begitu dimakamkan jenazahnya hilang, langsung dibawa oleh para malaikat, karena beliau adalah seorang yang selalu istiqomah dalam mengamalkan thariqah. Beliau istiqomah, diberi kemuliaan oleh Allah. Begitu dimasukkan ke liang lahat, orangnya hilang, yang ada cuma kain kafannya. Begitu ini bisa ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat akhir-akhir ini. Dan hal yang sama juga pernah terjadi di Suriah. Dan itu berkali-kali. Apa orang yang begitu diwakati, maka
ialah dia menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah. Jadi pengajian hari Sabtu ini betul-betul kita perhatikan, kita niatkan karena Allah untuk supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu di hari Sabtu ini. Dan dengan siapapun guru yang kita belajar, maka senantiasa kita niatkan di hati untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena kemuliaan yang diberikan Allah bagi para penuntut ilmu yang ikhlas di alam kuburnya, kubur ditanya sama malaikat, jasadnya pun sudah dibawa oleh malaikat. Ya gimana malaikat mungkar nakir menanyakan orangnya kalau jasadnya tidak ada. Nah, ini kemuliaan yang diberikan Allah bagi orang yang senantiasa mengamalkan tarekat dia istiqomah, senantiasa dia menuntut ilmu dan ikhlas istiqomah, maka itulah yang akan kita dapat nanti kelak nanti kalau kita sudah berada di alam kubur. Jemaah yang berbahagia, amaliyah yang kita lakukan itu sangat terbatas dan sangat sedikit. Kalau kita perhatikan ibadah itu idealnya menurut Imam Ghazali itu waktu 24 jam dibagi 3. Pertama, kita mencari nafkah itu 8 jam waktu. Kemudian kita istirahat 8 jam dan 3 jam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung-hitung, yang insya Allah kalau kita bisa istiqomah umpamanya sholat rawatib saja, sholat yang 5 kali sehari semalam, paling kita laksanakan 1 kali sholat itu kurang lebih hanya 25 menit. 25 menit atau setengah jam kali 5 itu hanya 2,5 jam. Berarti masih ada waktu 5,5 jam, waktu yang seharusnya yang idealnya kita beribadah. Apakah kita baca Quran, untuk ilmu dan lain-lainnya. Jadi sehari semalam waktu kita itu 8 jam untuk ibadah. Namun dengan keterbatasan waktu, dengan kesibukan, kita melakukan ibadah itu sangat terbatas. Namun walaupun sangat terbatas, maka yang kita lakukan itu yang the bestnya, yang hebat-hebatnya. Apa itu? Menuntut ilmu, sholat berjamaah. Ini yang utama, karena tidak ada sunnah Nabi yang lebih hebat dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu yang paling hebat. Bahkan Nabi pernah mau membakar rumah para sahabat, rumah para konco-konco beliau, orang beriman, orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah dengan beliau. Jadi kalau di musola ini setelah statistik oleh Pak RT umpamanya, yang musola ini idealnya penuh orangnya, tapi tidak penuh, yang ada hanya beberapa biji bisa dihitung. Maka Nabi pernah mau membakar rumah-rumah orang yang berada di sekitar musola, di sekitar masjid, yang tidak mau sholat berjamaah. Ini Nabi pernah mau membakar itu. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu ain. Bang Iwan sholat di rumah, ada waktu tidak ketiduran sholat sendirian di rumah, nggak sah sholatnya, nggak sah, karena dia harus sholat di masjid. La yusalli jarul masjid illa fil masjid. Tidak boleh sholat di sekitar masjid, tetangga masjid, kecuali di masjid. Demikian juga musola. Ini ada pendapat yang demikian, itu pendapat mazhabnya Hanafi. Makanya kalau kita ke Bangladesh, India, yang mana mereka itu menganut mazhabnya Hanafi, sholat subuhnya tadi sama dengan sholat Jumat. Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Makanya itu dulu ada orang bercita-cita di Indonesia ini akan maju ke
istiqomah selalu menuntut ilmu. Sebab kadang-kadang jumlah sedikit ini dengan tidak mendukung dorongan yang kuat, kadang-kadang kita malas. Pada hari Sabtunya ada pengajian, kita malas datang, siapa guru-gurunya malas kita. Nah, berarti kita merugi. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu dua manfaatnya. Di samping kita ibadah, yang kedua kita mengevaluasi apa yang sementara ini kita lakukan. Yang selama ini kita lakukan mungkin ada salah, ada khilaf, ada kurang dengan menuntut ilmu, maka kita akan tahu diri kita ini benar apa salah. Dan seseorang itu tidak pernah akan sempurna. Makanya oleh Imam Malik mengatakan kana rajulu alim pada maqaliban dalil. Seseorang itu akan dikatakan orang alim, orang yang ngerti kalau dia masih menuntut ilmu. Jadi kalau dia udah merasa pintar, merasa alim dan mau ngaji lagi, itu bukan orang pintar, orang bodoh. Karena ilmu itu laksana samudra lautan yang tidak ada tepinya. Siapapun dia, profesor, doktor, macam-macam gelarnya, kan masih punya kekurangan. Masih punya kekurangan. Sehingga dengan demikian menuntut ilmu itu selain beribadah dan juga adalah mengevaluasi diri. Apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Jemaah yang berbahagia, sehubungan dengan kaji kita itu tentang fikih, tentang bagaimana cara kita melakukan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, yang sering kita sebut dengan fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya adalah kalau kewajiban itu dilakukan oleh segelintir orang, maka orang-orang yang lainnya tidak dikenakan kewajiban, lepas dosanya, tapi yang mendapatkan pahala adalah orang yang melakukan Tuhan. Ini fardhu kifayah. Dan dalam hal ini kita itu biasanya orang-orang profesional, itu yang kita kenal dengan amil ya, yang kita kenal dengan amil, orang yang biasa melakukan penyelenggaraan jenazah. Tapi sebenarnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat bukan perlu. Kenapa? Karena itu merupakan fardhu kifayah dan tentu lebih tinggi derajatnya ketimbang sholat sunnah. Nah, oleh karena itu kita perlu juga ilmu bagaimana cara menyelenggarakan jenazah. Yang pertama yaitu kalau ada seorang meninggal dunia, ada 5 hal yang wajib kita lakukan. Pertama, kita mandikan. Yang kedua, kita kafani. Yang ketiga, kita sholatkan. Yang keempat, kita antar ke pemakaman. Yang lima, memakamkan. Nah, yang pertama kita sudah bahas bagaimana cara kita memandikan. Cara memandikan jenazah itu pada prinsipnya, pada dasarnya gampang. Karena apa? Karena lebih gampang ketimbang kita memandikan anak kecil. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa macam-macam, namanya juga orang meninggal. Kan gitu, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal, pokoknya dia gerakannya banyak, paling iseng aja dia. Yaitu adalah malaikat yang disebut dengan jin qarib yang selalu mendampingi dia itu berbuat ulah. Karena kalau kita yang biasa memandikan jenazah kadang-kadang suka melontar, begitu tangannya, matanya melotot, kita gampang aja, jangan macam-macam loh, mata melotot, gua memandiin gitu, selesai. Nah, cara memandikan jenazah itu gampang. Bagaimana kita mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air. Jadi nggak usah susah-susah. Kalau kita ini ilmunya terbatas, kebetulan tidak ada yang memandikan jenazah, ada yang meninggal, kita ambil selang, kita semprot aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah cukup untuk memandikan jenazah. Kan nggak sulit, nggak susah. Kita mandi juga dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air, itu selesai kewajiban kita. Namun sebelum dimandikan itu biasa diistinja dulu. Istinja adalah membersihkan kotoran-kotoran yang keluar dari kubur dan lubur atau rongga-rongga yang lain yang dianggap kotor. Nah, jadi umpamanya sebab orang yang meninggal
Maka biasanya kalau ada orang meninggal itu posisi kepalanya sedikit lebih di atas. Kenapa? Karena supaya bisa mengurut perutnya, isi perutnya itu biar bisa keluar. Jadi Pak Iwan, kalau orangnya gemuk itu biasanya isi perutnya banyak tuh. Nah, maka otomatis kotorannya juga banyak. Maka tidak aneh kalau ada yang meninggal itu bau tidak sedap. Kenapa? Karena kotoran yang ada di perutnya itu akan keluar. Maka untuk itu biasanya ada kebiasaan kita supaya untuk bau itu tidak menyengat dikasih kopi atau menurut ajaran itu seharusnya dikasih apa itu yang api ada asapnya itu namanya apa? Kemenyan. Nah, dikasih semacam kemenyan itu wangi-wangian. Kenapa? Supaya jangan tercium baunya. Sebab baunya itu sangat menyengat, sangat luar biasa. Karena jasad manusia yang sudah meninggal itu kalau busuk lebih busuk dari binatang. Karena faktor makanan yang kita makan, maka itu mengakibatkan bau busuk yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau ada yang meninggal sebelum dimandikan dikeluarkan dulu kotoran yang ada di perutnya maupun di kuburnya. Itu yang pertama. Setelah itu kita mandikan, kasih air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudu bagaimana? Wudu tidak merupakan kewajiban, itu hanya sunnah. Jadi kita nggak wuduin nggak apa-apa. Yang penting ini orang kena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Paham ya, Pak ya? Paham ya. Jadi minimal memandikan jenazah itu mengeratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu minimal, itu namanya memandikannya. Kemudian membuat kotoran istinja itu bagian tersendiri. Jadi sebelumnya biasanya istinja dulu, baru kita mandikan. Itu minimal sekali. Jadi nggak susah sebenarnya. Orang sudah meninggal ya udah. Nah, kemudian ada cara mandi 3 kali, 5 kali, 7 kali, ada yang 9 kali. Biasanya orang-orang yang berpotensi untuk macam-macam meninggalnya biasanya dimandiin 9 kali. Kata anaknya, tolong Pak Ustaz, Pak Guru mandiin orang tua saya mandiin 9. Kenapa? Kalau orang yang mandikan 9 kali itu biasanya dia punya ilmu, punya amalan itu akan pecah. Jadi tidak akan berfungsi lagi. Sebab ada yang meninggal, setelah meninggal bisa melotot, bisa gerak, karena dia punya ilmu. Apalagi yang dulu dikenal dengan ilmu bintang. Ilmu bintang itu bahkan bisa hidup lagi, tapi hidup layaknya orang yang tidak waras. Jadi dia bisa bangun lagi, tapi sudah tidak terkendalikan oleh otak yang normal. Nah, ini kenapa? Karena ada ilmu amalan-amalan yang dia lakukan semasa hidup. Jadi kembali, minimal untuk memandikan jenazah itu adalah meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu minimal. Nah, itu meratakan air. Terima kasih Bu Haji. Nah, itu memandikan jenazah. Jadi gampang. Teorinya itu gampang sekali. Jadi kalau kita kenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air, maka itu sudah cukup cara memandikan jenazah. Itu kewajiban. Itu yang wudu dan lain-lain tidak wajib. Dia wajib memandikan. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mandikan, apa yang kita lakukan yaitu takfiru, membungkus mengkapannya. Bima yajuzu lubsuhu lahu hayya, dengan membungkusnya dengan sesuatu yang biasa dipakai waktu hidup. Kita ini kan waktu hidup ini jenis pakaian yang kita pakai bukan jenis kain. Boleh kita bungkus dengan kain. Atau juga karena orangnya tidak mampu dibungkusnya dengan kertas koran. Boleh. Atau dengan daun. Boleh. Dengan kulit yang sudah disemak. Umpamanya kita banyak stok kulit sapi. Pak Iwan biar maknya agak keren gitu. Nanti
boleh dipakai dan suci itu boleh dijadikan pembungkus, dijadikan kain kafan. Itu. Jadi apa yang biasa itu, apakah kulit kayu, apakah daun, apakah kertas, namun kita umumnya biasa pakai dari jenis benang, kain, nah ini yang biasa. Waktu dan makruh hukumnya kain kafannya dia mahal-mahal. Jadi kan kalau sutra nggak boleh, orang laki pakai sutra nggak boleh. Jadi umpamanya kalau dia orang kaya meninggal baru sutra dikasih kain sutra itu nggak boleh. Dan makruh yang mahal, makanya itu biasa dikasih kain belaju atau belaju kain putih yang murah meriah itu dijadikan pembungkus. Ini kenapa? Pertama, itu memang sunnah Rasul yang murah-murah, kain terbuang. Yang kedua, menghindari dulu. Pencuri itu sampai saking tidak ada barang yang dicuri, itu kain kapan aja dicuri itu bayar. Kain kapan saja dicuri. Kalau kita baca kitab-kitab kuning itu kenapa? Karena mereka para maling itu mencuri kain kapan untuk dijual lagi atau untuk ilmu tertentu. Umpamanya ada orang perempuan mati dalam keadaan melahirkan, mati bungkus kata orang. Nah itu biasanya dijaga. Kenapa? Karena kain kafannya itu bisa dijadikan media untuk mempingsankan orang lain. Jadi ada semacam ritual, kalau itu kain dibakar, maka juga yang mencium itu bau kain, insya Allah nggak bakal ganggu. Apa istilahnya itu kayak dihipnotis, kayak apa gitu. Nah ini makanya itu orang yang meninggal mati bungkus biasanya di kampung itu dijaga, dikhawatirkan kain kafannya diangkat kembali oleh maling atau orang yang jahat, kemudian itu dijadikan ritual-ritual untuk membingungkan orang lain. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita, takfiru mengkafankan jenazah itu dengan sesuatu yang boleh dia lakukan semasa hidupnya. Jadi kalau waktu hidup dia boleh memakai itu, maka kita boleh menggunakannya sebagai media kain kafan. Ya seperti tadi umpamanya bajuan dia keren meninggalnya pakai sutra nggak boleh pakai kulit gitu ya. Nanti saya kalau meninggal tuh di kain kafan saya kulit supaya dari Garut begitu. Dan itu menutup seluruh anggota tubuh. Yang esensinya adalah menutupi seluruh anggota tubuh. Yang dimaksud menutupi itu tidak terlihat bayangan dan memang menutup kulit. Jadi selama itu menutup kulit dan tidak terbayang, maka itu dikategorikan kain kafan. Maka yang wajib satu helai, satu lembar. Dan itu kalau kita biasanya itu kain kafannya kain itu selapis saja. Itu yang wajib dia mencari yang minimal ini. Supaya kita tahu, karena dalam kondisi tertentu umpamanya bahannya kurang, ya udah selapis saja kita. Atau memang syarat istilah ini memang tidak ada, cukup menutup aurat dari pusat sampai lutut bagi orang laki kalau memang tidak ada. Jadi di dalam ajaran agama kita sangat indah, tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi sangat ringan. Mandi cukup kita kasih air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah kita istinja, kemudian kain kafannya dibungkus dengan satu lapis. Nah, namun dalam hal ini wajusanu abiyah disunnahkan, sunnah yang tidak wajib. Sunnah itu boleh dikerjakan dan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak juga tidak berdosa. Itu kain kafannya putih, kain kafannya putih. Itu sunnah. Kalau saja umpamanya orang meninggal, kemudian stoknya banyak, seragamnya
hewan. Boleh. Dia pakai seragam pegawai negeri, pakai korpri umpamanya, atau dia pemuda Pancasila pakai alma mater pemuda Pancasila, boleh. Ya kalau umpamanya yang aneh-aneh, kan ada manusia itu kadang-kadang suka jadi yang aneh ya, untuk supaya diketahui orang. Makanya itu ada seorang yang meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong waktu mengantar saya ke kubur itu lagunya lagu metal. Jadi waktu mengantar jenazah itu bukan zikir, bukan tahlil, tapi lagu metal. Dia wasiat itu sebenarnya tidak wajib kita lakukan, tapi karena kolega-kolega ini ingat dengan wasiatnya, maka mengantar ke kuburannya bukan dengan tahlil, dengan lagu metal. Itu tidak haram hukumnya. Sama halnya tadi kain kafan itu kalau dia boleh pakai waktu hidup, maka boleh jadikan kain kafan waktu dia meninggal. Apakah dari kulit, apakah dari daun, apakah dari kertas, apakah dari plastik. Yang sekarang ini kan banyak dari plastik, tapi setelah biasa di kain kafan biasa boleh dilapis dengan plastik itu boleh saja. Jadi sebenarnya ajaran kita itu cukup sederhana. Namun kadang-kadang yang bikin kita pusing ini kan kebiasaan. Kayak memandikan. Kalau memandikan jenazah kebiasaan kami orang Kalimantan itu sebelum dimandikan apa yang terjadi? Istirahat dulu pakai air timun. Katanya apa tujuannya? Supaya badannya itu kencang gitu, biar resep itu. Jadi dikasih air timun, padahal tidak ada ajaran. Nah kemudian ada yang bergantung hanya air obat, air kabur baru. Tapi untuk memandikan tadi itu harus air suci. Demikian juga dengan kain kafan. Apapun boleh jadikan kain kafan. Namun sunatnya pertama tidak mahal dan tidak boleh pakai sutra, karena orang laki tidak boleh pakai sutra. Yang ketiga warnanya putih, sunat warna putih. Tapi kalau dia merasa seorang yang idealis dengan pegawai negeri, maka kalau saya meninggal katanya kain kafan saya kain korpri, boleh selama itu menutup, membungkus untuk sebagai kain kafan. Jadi yang kedua, kewajiban kita kaum muslimin terhadap orang yang meninggal dunia yaitu takfiru, membungkusnya. Pertama, tidak boleh pakai sutra, disunatkan kain putih dan tidak mahal, dan bagi orang laki 3 lapis. Jadi kalau yang meninggal itu laki-laki 3 lapis, ini laki-laki. Kalau perempuan itu 5 lapis. Nah, ini orang laki 3 lapis sunatnya. Dan rata-rata biasanya kalau kain itu kan di kita itu lebarnya antara 120 sampai 180. Itu tidak cukup untuk membungkus, karena badan kita ini begitu dibungkus menurunkan kain itu kurang lebih 2 meter. Maka biasa dijahit atau disusun 2 di tengah itu kemudian dibungkus. Nah itu minimal satu bungkus. Nah jadi bagi orang laki itu 3 lapis, kemudian boleh juga pakai sorban. Ini tidak mutlak orang haji, tetapi selama dia orang Islam maka dikasih sorban dan juga dikasih gamis, dikasih baju. Nah ini nanti kita akan melihat bagaimana caranya dalam prakteknya. Memang membicarakan penyelenggaraan jenazah ini akan bisa terlihat dengan jelas di saat kita praktek. Dan disinilah biasanya yang jelas bagaimana kewajiban kita melakukan fardu kifayah. Sebenarnya penyelenggaraan jenazah ini gampang kalau kita punya ilmu. Yang kedua, kalau kita siap. Ini kan kadang-kadang kita tidak siap, tidak terbiasa mental kita. Apalagi di saat kita memandikan jenazah, baunya yang kurang sedap atau ada hal-hal yang aneh kita lihat, kadang hanya kebawa perasaan kita saja. Yang meninggal mah biasa-biasa itu karena perasaan
yang ngomong, yang udah ngomong begitu, pegang kepala, kakinya jungkir balik, pegang kaki, kepalanya jungkir balik. Nah ini kan repot. Padahal orang meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa, namun kesiapan mental kita dan karena kita takut kepada orang mati, lebih takut ketimbang orang hidup. Kalau kita mengajar harimau binatang buas, kita tidak takut di saat dia mati. Ada macan, ada buaya, ada harimau, ada binatang buas, kita jadikan mainan kalau dia sudah mati. Tapi kalau orang justru waktu dia mati kita takut. Kadang-kadang yang sudah dikubur saja, yang dipendam, kita takut lewat kuburannya. Lewat kuburannya takut. Ini artinya apa? Harus ada kesiapan mental kita untuk bagaimana menyelenggarakan jenazah. Nah, jadi yang kedua tentang kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu adalah mengkafani. Pertama, mengkafani dengan sesuatu kainkah apakah yang dia boleh pakai waktu hidup dan makruh hukumnya yang mahal. Dan minimal yang namanya kafan itu taubun satu lapis pakaian ya seluruh jami'ah badannya yang menutup seluruh anggota tubuhnya. Jadi kayak lontong begitu, tidak bungkus dengan daunnya itu minimal itu sekali lima satu lapis. Jadi kalau punya dengan keterbatasan yang ada, dan itu saja cukup kita bungkus. Tapi memandikan cukup dengan kita kasih selang saja setelah kita istinja, tidak pada wudhu apa-apa, kemudian kita kasih kain kafan satu bungkus, ya udah selesai. Itu namanya baru kewajiban, belum yang dia. Nah ini kan kita lakukan dalam kondisi tertentu, namanya dalam kondisi wabah. Maaf kalau kita melihat jadi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kalau musim haji, pasukan yang meninggal itu puluhan orang, dan para petugasnya sangat kewalahan. Makanya cara-cara mereka melakukan jenazah itu sangat sederhana. Yang dibawa ke samping Ka'bah untuk disolatkan itu hanya mungkin 10% dari rambutnya. Bahwa jenazah yang meninggal 20, paling hanya 7 orang yang dibawa, mewakili aja gitu. Yang lainnya masih di ruang jenazah. Yang lainnya di ruang jenazah karena sholat jenazah itu kan tidak mutlak, tidak harus jenazahnya ada di depan. Yang wajib di depan itu imam. Ini perlu pengetahuan bagi kita. Sholat jenazah, kemudian jenazah itu belakang boleh nggak boleh. Memang sunnahnya di depan. Tapi tidak mutlak, tidak wajib, tidak harus di depan. Sebab yang di depan itu imam, dimana dia jadi imam kalau dia orang sudah meninggal dunia. Nah itu yang kita terjadi kita alami di Masjidil Haram. Yang meninggal 70 orang, yang mewakili 7 orang di samping Ka'bah, di depan di dalam, yang lain itu masih di kamar mayat. Dan cara mereka memandikannya pun cuma sederhana. Mereka maksudnya orang yang meninggal diguyur begitu semua. Nah ini kan karena kondisinya memang demikian, keadaannya demikian. Nah itu alhamdulillah tidak yang wajah-wajah sini yang normal-normal seperti itu. Supaya kita paham bahwa ajaran-ajaran itu sangat mudah. Kadang yang justru merepotkan kita, yang bikin kita itu susah adalah kebiasaan yang justru tidak dianjurkan dalam agama. Kebiasaan inilah yang bikin kita repot. Nah, jadi yang kedua tadi kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal yaitu adalah mengkafani. Mengkafani membungkus itu minimal 1 lembar yang menutup seluruh anggota tubuhnya dengan pakaian dengan sesuatu yang biasa dipakai waktu hidup. Kalau yang meninggal biasanya pakai jaket kulit, kemudian dikenakan yang jaket kulit boleh, atau biasa dia pakai komplit, baju komplit boleh, walaupun disunahkan yang putih. Nah itu sunnah.
sunat hukumnya. Dan bagi orang laki 3 lapis, di samping pakai gamis dan sorban, perempuan 5 lapis disunatkan yang putih. Wa ayyudarra ala kulli minal labaib nahwa hamud kafifin wa qadur. Dan setiap lapis yang 3 lapis itu disunatkan pula dikasih air cendana dan minyak wangi. Jadi selapis sudah kita kasih minyak wangi, kemudian dikasih cendana. Nah itu sunat hukum. Jadi bukan hanya lapisan yang terakhir, tapi lapisan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah itu cara kita melengkapi. Itu sunat hukumnya. Wa ayyushadda aliyatahu bi khirqatin. Dan sunat pula itu dibikinin celana sepak seorang. Jadi kain itu dilipat, dikasih kapas, dikasih cendana, dikasih minyak wangi, dijadikan apa yang namanya? Pempes. Nah, itu dijadikan pempes. Itu sunat ya, sunat. Jadi dijadikan pempes, itu kemudian diikat. Nah, ini hukumnya sunat. Ini bagi pelaku atau amil-amil yang profesional biasanya begitu. Dikasih pempes itu ditutup. Nah, itu hukumnya sunat, walaupun itu bukan kewajiban. Wa yaj'ala ala anfihi wa min kharayhi wa udhunayhi wa jabhatihi wa rukbatihi qarna. Dan sunat pula di saat kita mengkafani jenazah itu kita taruh di lubang-lubang hidungnya, kupingnya, mulutnya itu dikasih kapas. Setelah kita kasih cendana, kapur baru segala itu sunat ditutup-tutupin, biasa kehidupan di mukanya ditutup biasa. Kalau orang meninggal biasa ada kapas dikasih terus serbuk cendana itu ditutup mukanya, begitu juga kupingnya, mulutnya, matanya itu ditutup. Tapi di saat nanti mau dimakamkan ini dibuka kembali. Sunnah hukumnya supaya hidungnya ini menyentuh tanah. Nah, maka biasa orang yang meninggal dipakai peti itu biasa dimasukin tanah di petinya supaya hidungnya ini kena tanah. Nah, ini itu nanti bagaimana posisi lahat yang disebut lahat, itu tempat kita berbaring nanti di alam kubur itu pakai lahat. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk melengkapkan jenazah itu adalah pertama membungkusnya dengan sesuatu yang boleh dia pakai selama hidup. Artinya tidak boleh sutra atau apa saja, apakah kulit, kain, apakah itu plastik dan lain sebagainya, selama itu menutupi anggota tubuhnya dan tidak terlihat bayangannya, maka itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menjadi kain papan. Namun dalam hal ini yang mahal-mahal itu makruh, disunatkan warna putih. Nah, dan sunat 3 lapis, kemudian dikasih pempes, kemudian ditutup mata, telinga, hidung itu dengan kapas, itu hukumnya sunat. Nah, itu yang kedua tentang bagaimana kewajiban kita terhadap jenazah, itu yang kedua. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini minimal menjadikan pengetahuan dan wawasan untuk kita. Kalau dalam kondisi tertentu kita harus berbuat. Nah, karena apa? Karena ini adalah kewajiban fardu kifayah. Apalagi kalau yang meninggal ini saudara kita, keluarga kita, ini lebih utama, itu yang memandikannya adalah sangat familinya. Karena apa? Karena orang yang meninggal itu biasanya ada sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Kadang-kadang diperlihatkan Allah di saat dia meninggal. Makanya kewajiban utama bagi seorang hamil adalah dia harus amanah. Bagaimana menjaga rahasia-rahasia yang kalau diketahui orang banyak, maka dia akan malu dan keluarganya malu. Pengalaman kita pribadi memandikan jenazah itu ada seorang yang buruknya masih begitu tadi. Buruknya masih makhluk begitu.
Jadi anaknya begitu melihat bisnya jangan tidak rusak, perlu jarum emas. Kenapa? Karena kebiasaan orang dulu kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak normal, biasa pusarnya ditusuk pakai jarum emas. Kita bilang tidak perlu, karena bapak kamu ini meninggal bukan karena ilmu, bukan karena kajian yang dia kaji, tapi karena penyakit yang begitu dahsyat. Orang yang meninggal karena muntaber itu laksana ekornya yang sudah putus, dia bisa bergerak lagi walaupun sudah putus dari badannya, dia seolah-olah masih hidup. Nah begitulah orang yang meninggal karena penyakit muntaber itu biasanya anggota tubuhnya masih segar, masih bergerak, kadang-kadang matanya masih berkedap-kedip, tangannya masih bisa begini. Ini karena akibat penyakit. Jemaah yang berbahagia, untuk kaji kita pada hari ini yaitu tentang fikih, bagaimana penyelenggaraan jenazah. Untuk yang kedua setelah kita nantikan yaitu mengkabarkan kira-kira cukup sekian apa yang kita sampaikan, dan insya Allah nanti pada hari-hari berikutnya kita akan membicarakan kewajiban yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mensolatkannya. Nah ini sangat penting karena kita itu biasanya minimal lah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah itu mensolatkannya. Bagaimana caranya, hukumnya, kewajiban dan sunnah-sunnah cara sholat jenazah. Kira-kira cukup sekian dulu bagaimana